Perasaan saya sangat campur aduk dari sedih, bangga, seneng. Semenjak mama bilang semangat demi masa depan, di situ saya mulai untuk percaya diri sama diri saya sendiri. Prestasi yang ada mendapat agak ditingkatkan lagi. Untuk ibu, ayah, dan kakak, aku di sini baik-baik aja, jangan sedih, jangan terlalu dipikirin. Dadah. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan kegiatan serah terima peserta didik kelas unggulan PT Timah tahun ajaran 2024-2025 tahun ajaran 2000. Pada hari ini yang jelas kegiatan berjalan dengan lancar, di mana kita juga melihat anak-anak asrama pada saat ini menampilkan minat bakat mereka, kegiatan-kegiatan tari dan sebagainya, dan itu menandakan bahwa kegiatan di asrama kami nilai itu sudah sangat baik ya, dan kami juga berharap baik dari pihak asrama maupun sekolah nantinya itu bisa memberikan ruang dan fasilitas yang seluas-luasnya kepada peserta didik agar mereka bisa mengembangkan minat bakat serta potensi mereka untuk meraih prestasi. Adanya program PT Timah TBK melalui program beasiswa untuk siswa-siswi yang kurang mampu, menurut kami merupakan satu program unggulan yang luar biasa, karena melalui program ini dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih luas kepada para siswa yang kurang mampu. Yang dapat kami terima juga di sekolah, bahwa mereka di sekolah itu mampu untuk berkembang lebih baik. Terbukti dengan banyaknya capaian prestasi dari anak-anak beasiswa PT Timah. Kemudian juga mereka termasuk pemberi atau support terbesar bagi kami dalam penerimaan mahasiswa baru ya, SNBP maupun SNBT. Saya merasa sangat senang sekali, merasa terbantu dengan lulus anak saya masuk ke asrama PT Timah ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dari yang kemarin-kemarin dan cita-citanya juga tercapai. Yang jelas sih kita lihat di sini kan sekolah ini termasuk sekolah yang nomor satu lah, katakanlah begitu. Dan kita lihat para murid-murid sini sopan atas didikan dari sini kemungkinan ya. Yang jelas senang lah anak diterima di sini. Cara pribadi sih dia malah mendukung saya. Karena kita tahu juga kondisi ekonomi. Ya, mudah-mudahan bisa beradaptasi lah, baik anak saya ataupun sayanya juga sama keluarga di rumah. Dapat makan sehari itulah, nyari sehari makan sehari, begitulah kira-kira. Jadi untuk masuk ke sekolah yang macam ini berat lah sih, dari secara reguler istilah. Syukur-syukur terima beasiswa dari PT Timah sini. Perkenalkan, nama saya Dezar, saya berumur 15 tahun. Saya berasal dari Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Saya terlahir dari keluarga yang mungkin bisa dibilang sedikit kurang mampu. Ayah saya bekerja sebagai istilahnya penambang timah, atau biasa disebut di daerah saya itu sebagai penambang TI. Kemudian ibu saya bekerja sebagai laundry baju, kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga orang lain. Perkenalkan, nama saya Ninda Setiawati, saya berasal dari SMP Negeri 3 Kundur Barat. Saya berasal dari Kabupaten Karimun, Tanjung Batu. Usia saya sekarang 15 tahun. Perkenalkan, nama saya Viola Febiona. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Toboli, yang berasal dari Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Perjalanan saya dari awal pendaftaran itu, pertama saya diajak teman saya. Dia juga mendaftar di sini. Lalu saya membicarakan kepada orang tua saya. Orang tua saya bilang, "Oh boleh, apapun untuk masa depan kamu."
Lalu saya ikut program beasiswa ini dibantu oleh guru saya yang bernama Bu Derna, bisa dipanggil juga Bu Ira. Pada saat awal pendaftaran, saya bilang kepada orang tua saya untuk mendaftar di beasiswa PT Timah ini. Tetapi orang tua saya pada saat itu belum mendukung, karena orang tua saya menganggap bahwa beasiswa ini berbayar. Kemudian saya berusaha untuk menjelaskan, kemudian akhirnya disertai dukungan keluarga, kemudian istilahnya sepradi atau saudara, akhirnya saya berusaha untuk mendaftar. Perasaan saya sangat campur aduk, dari sedih, bangga, seneng. Kemudian sedihnya karena ninggalin orang tua, teman-teman gitu kan, nggak bisa main-main lagi kan. Untuk bangganya karena dari Toboli cuman saya sendiri. Kalau dari Kabupaten Bangka Selatan ada 4 orang, cuman kalau untuk dari Toboli saya sendiri. Kemudian yang pasti seneng karena udah dapet, karena tesnya juga lumayan susah kan. Lalu saya bilang sama mama saya, "Mah, saya lulus." Mama saya nangis. Saya bilang, "Tapi nanti jauh sama mama kayak mana?" Mama bilang, "Nggak apa-apa, asalkan demi masa depan kamu." Semuanya mama dukung. Pas itu ayah nggak kasih, katanya jauh, nggak usah lah ikut. Tapi udah lulus, mau bagaimana lagi? Lalu Saya deg-degan karena takut untuk tidak lolos. Karena pada saat itu ada lebih dari 200 pendaftar dari Bangka Belitung khususnya dan Provinsi Riau maupun Kepulauan Riau. Saya takut pada saat itu, campur deg-degan karena tadi tidak lolos. Tetapi berkat doa orang tua dan juga usaha yang saya lakukan, akhirnya saya lulus di beasiswa ini. Kalau di rumah mungkin bisa lebih bebas kan, mau ke sana ke sini kan bisa lebih bebas. Kalau untuk di asrama mungkin lebih terbatas, kemudian ya lebih bisa mandiri kalau di asrama ketimbang di rumah. Karena kalau di rumah itu masih minta bantuan orang tua kan kadang. Kalau untuk di asrama mungkin bisa saya sendiri ya yang ngatur gitu. pas berangkat itu perasaan sedih nggak ada. Sama sekali nggak ada, rasanya kayak, wah mau ke asrama, seru nih pasti. Tapi pas sampai asrama malah nangis sendirian. Ngechat mama, bilang, "Ma capek di sini, takut, belum bisa beradaptasi. Pengen pulang, kangen rumah." Mama bilang, "Gak apa-apa lah, di sana aja. Demi masa depan kamu, kata mau jadi dokter." Jadi saya bilang, "Iya, Indah semangat terus kok." Terus kata mama, "Udah jangan nangis lagi. Kamu tenang aja. Semua pasti berjalan lancar kok." Setelah itu, saya teleponan sama mama saya sambil nangis. Habis itu udahlah selesai karena dipanggil. Terus udah nggak ada lagi teleponan sama mama. Mungkin orang tua saya itu masih belum rela meninggalkan saya, terutama ibu saya. Tetapi kalau ayah saya itu terus tetap mendukung saya untuk tinggal di sini. Tetapi saya tetap tekankan kepada orang tua saya untuk tidak terlalu memikirkan saya, karena tentunya di PT Timah ini sudah difasilitasi. Oleh karena itu saya berbicara kepada orang tua saya untuk tetap melanjutkan kegiatan seperti biasa. Untuk cita-cita sendiri, saya ingin menjadi polwan. Karena ini merupakan sekolah unggulan kan, biasanya lebih banyak materi-materi gitu kan yang bisa saya pelajari lebih dalam. Jadi kemungkinan untuk tes untuk polwan itu bisa lebih memudahkan saya lah untuk tes ikut polwan itu. Caranya tuh seperti percaya diri. Utamanya tuh percaya diri.
semenjak mama bilang semangat demi masa depan, di situ saya mulai untuk percaya diri sama diri saya sendiri. Saya percaya kalau misalnya ada masa depan saya di sini untuk seterusnya untuk menjadi seorang dokter. Dan jauh dari orang tua itu juga berat rasanya. Jauh dari orang tua, dari rumah, dari lingkungan keluarga. Tapi suatu saat juga pasti akan jauh. Entah karena pendidikan yang lebih lanjut atau karena telah menikah sama seseorang. Saya sebelumnya bercita-cita sebagai guru ataupun dosen karena saya ingin untuk mencerdaskan anak-anak bangsa terutama. Oleh karena itu saya berusaha untuk fokus melanjutkan pendidikan terutama di bidang yang saya tekuni yaitu bidang IPA. Kemudian setelah itu saya juga tetap berfokus pada bidang-bidang yang lain agar nantinya saya bisa masuk ke perguruan tinggi yang saya impikan yaitu Universitas Indonesia. Dan kami juga berharap kepada PT Timah, kami apresiasi karena kegiatan boarding school ini juga sudah 22 tahun ya, dari tahun 2002 sampai tahun 2024 dan terus eksis. PT Timah artinya peduli dengan dunia pendidikan ya, melalui program beasiswa PT Timah ini, di mana ini ditujukan kepada siswa-siswa yang kurang mampu, yang berprestasi ya, melalui program beasiswa ini. Dan kami juga berharap tidak hanya putus sampai di jenjang SMA, kami berharap juga artinya anak-anak yang kurang mampu berprestasi ini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga mereka bisa meraih prestasi dan menjadi orang sukses. Harapan kami untuk PT Timah ke depan agar pelaksanaan program ini terus berlanjut, bahkan mungkin bisa diperluas lagi dengan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, yaitu untuk anak-anak yang berprestasi dengan sangat baik agar bisa masuk kelas unggulan ini lagi. Semoga PT Timah terus maju dan berjaya, semakin kedepannya semakin sukses pokoknya. Itu aja. Harapan saya untuk PT Timah adalah semoga nantinya tetap terus maju dan berkembang. Kemudian nantinya PT Timah mungkin bisa membuat satu program-program lain yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat. Terutama terima kasih untuk PT Timah karena sudah menyediakan program Pemali Boarding School yang sangat membantu untuk siswa-siswi seperti kami yang kurang mampu dalam melanjutkan hal dalam pendidikan. Saya sangat mengucapkan sangat terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih buat PT Timah yang mana telah ini menyediakan program beasiswa yang mana sangat terbantu sekali lah kami sebagai orang tua. PT Timah sih mendapat selama-lamanya harus eksis. Kita ada bengkek kena. Mungkin inilah PT kebanggaan kita sebagai orang Bangka Belitung. Yang jelas berkaitan dengan Timah Deo. Mendapat sih untuk ke depan harus selalu ada PT Timah. Yalah, di sini saya sebagai orang tua berharap kamu belajar yang benar, ikuti aturan, tetap semangat, dan fokus belajar. Untuk Dezar ke depan, saya sebagai orang tua, bapaknya lah Kano, mendapat sih, pertahankanlah, malah prestasi yang ada, mendapat agak dia tingkatkan lagi. Karena untuk sekolah ke depan, bapak secara ekonomi mungkin agak susah lah. Untuk ibu, ayah, dan kakak, aku di sini baik-baik aja, jangan sedih, jangan terlalu dipikirin. Aku di sini mau ngejar mimpi, mau meningkatkan potensi diri, jadi jangan khawatir. Aku di sini baik-baik aja. Dadah.